Sekarang ini lagi ramai-ramainya perbincangan mengenai beberapa mu'alaf yang sedang naik daun. Saya sebut saja begitu. Mereka secara tiba-tiba menjadi orang yang dikenal, diikuti banyak orang dengan berbagai alasan. Tidak sedikit yang memuji karena senang dengan kemu'alafan mereka, yaitu pindah dari agama sebelumnya dan menjadi umat muslim. Sampai di sini sih saya tidak masalah. Mau 1 orang, 100 orang, 1000 orang, atau seberapa banyak pun orang yang menjadi mu'alaf, saya tidak masalah. Karena itu kan hak setiap orang dalam memilih agama. Dan hal tersebut dibenarkan dan dilindungi oleh undang-undang. Namun sayangnya banyak diantaranya yang suka sekali menjelek-jelekan agamanya yang sebelumnya. Mereka senang sekali memutarbalikkan fakta, berbohong untuk menjatuhkan mantan agamanya. Mirisnya mereka mendapat pujian dari orang-orang yang ada di agamanya sekarang. Mereka terkenal, mereka menjadi populer dengan menjelek-jelekan dan berbohong. Dan ini menyedihkan. Artinya masih banyak orang yang beragama tetapi terlalu polos dalam beragama, atau bisa dibilang beragama tidak menggunakan akal sehat. Ada ayat Yesus menghampiri ibunya dan mengakui ibunya seperti yang tadi saya katakan, dirangkul ibunya, dirangkul saudaranya. Ini ditulis di Yohanes itu pada saat katanya penyaliban Yesus. Yesus bilang, "Ibu, inilah anakmu." Udah disiksa baru ngaku. Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma, Italia. Melacur di dalam Bible halal. Upah melacur. Sebagian dari mu'alaf itu sekarang malahan menjadi ustadz. Ini sih aneh namanya. Mu'alaf itu kan orang yang baru pindah agama. Maka seharusnya kan dia belajar, tetapi kok sudah menjadi ustadz. Namun kembali lagi di sini saya nggak mempermasalahkan mau jadi ustadz atau enggak. Ya nggak masalah. Yang menjadi masalah, mereka senang sekali mengajar, membahas mengenai agamanya yang sebelumnya. Bukan mengajar sih lebih tepatnya, tetapi menjelek-jelekan. Upah melacur di dalam Bible halal. Upah melacur. Jelaslah pada pengajaran mereka nggak bisa mengajar mengenai pengajaran Islam. Orang baru kemarin pindah, tapi ya itu, mereka menjadi ustadz, menjadi populer karena nilai jual kemualafannya itu. Sayangnya yang mendengar ocehan mereka itu malah senang dan semakin memuja-muja mereka. Terus terang, buat saya ini sangat menggelikan. Ustadz itu seorang yang paham Islam dan bertingkah laku sebagaimana pengajaran Islam. Menghina, menjelek-jelekan, berbohong itu dilarang dalam pengajaran Islam. Maka kehadiran mu'alaf ini seharusnya ditegur, diluruskan. Bila perlu diajarkan pengajaran Islam dengan tekun, mendalam, baik dan benar, supaya bisa mengajar pengajaran Islam, bukan mengajarkan kitab suci orang lain yang ujung-ujungnya menjelekan. Sudah begitu salah karena nggak paham, dan itu menista agama. Perannya sebagai pengajar, penceramah yang membuat pendengarnya adem, malah berubah menjadi memecah belah bangsa. Ayolah, alasan agama-agama yang diterima di Indonesia ini bukan hanya sebatas diterima karena ngasal, tetapi diterima karena semuanya mempunyai nilai-nilai yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbohong dan menjelek-jelekan itu bukan nilai yang baik. Itu hanya akan merusak bangsa. Karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah
Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia karena pada tahun 2004 di Roma Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang